Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam macam nikmat diantaranya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu langsung dan bertatap muka dalam perkuliahan public speaking, dan masih bisa saya menyampaikan learning jurnal pertemuan hari ini. Baik, di sini saya Siti Nurul Apipah selaku Master of Ceremony yang akan menyampaikan terkait learning jurnal pada pertemuan ke-9 ini. Baik, yang saya hormati Bapak Adi selaku dosen pengampuh mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Public Speaking, serta yang saya hormati juga, yang saya banggakan dan yang saya cintai juga, yaitu teman-teman kawan-kawan bimbingan konseling Islam mahasiswa kelas 6E. Baik, hadirin sekalian, di sini saya akan menyampaikan terkait learning jurnal pertemuan ke-9. Nah, pada pertemuan ini saya membahas sedikitnya yang ada pada materi pertemuan kali ini, yaitu terkait demam panggung. Jadi ada beberapa ciri-ciri fisik pada demam panggung. Seperti yang pertama, ciri-cirinya itu bisa dilihat dari napas yang pernapasannya agak tergesa-gesa, seperti itu, tidak teratur gitu. Ada juga seperti timbulnya mimik wajah atau mimik muka yang seperti terlihat panik, terlihat tidak tenang oleh para audiens, itu karena demam panggung. Ada juga yang seperti berkeringat atau tremor, getar tangan atau bagian kakinya, itu merupakan salah satu ciri-ciri fisik pada demam panggung. Seperti itu. Lalu ada juga ciri-ciri yang secara emosional atau kognitifnya, seperti misalnya pada takut tidak pantas menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan gitu, takut merasa tidak layak menyampaikan pesan kepada audiens gitu. Lalu seperti kita merasa mual, merasa pusing sebelum kita menyampaikan atau sebelum kita presentasi tersebut, itu merupakan salah satu dari demam panggung yang kognitifnya atau yang emosionalnya. Nah, tadi itu merupakan ciri-ciri terkait demam panggung, mau itu yang fisik atau secara kognitifnya. Lalu apa saja sih langkah yang bisa kita lakukan untuk kita mencegah daripada demam panggung tersebut? Kita bisa melakukan pernapasan mendalam agar si tubuh kita tuh merasa lebih rileks dan lebih tenang sebelum kita mempresentasikan atau sebelum kita berpublic speaking. Lalu ada juga mediasi, seperti agar tubuh kita tuh merasa lebih rileks, merasa lebih tenang, merasa lebih siap untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Lalu kurangi juga alkohol atau kafein seperti itu untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi pada saat kita presentasi seperti itu. Nah, mungkin tadi kan terkait ciri-ciri demam panggung dan apa saja demam panggung itu kan. Nah, demam panggung itu merupakan salah satu yang luar biasa, rasa takut yang sangat luar biasa yang timbulnya tuh kayak dada sesak, nafas menjadi tidak karuan atau gemetar seperti itu, atau merasa kita itu tidak percaya diri untuk tampil dalam presentasi atau dalam kita ingin menyampaikan sesuatu. Nah, mengakibatkan apa? Ya biasanya mengakibatkan seperti tadi, bahwasannya kita merasa lebih deg-degan yang mendalam sehingga membuat napas tidak karuan seperti itu. Lalu ada juga
tangan, kaki, lutut itu bisa gemetar yang hebat karena demam panggung tadi, karena rasa takut yang berlebihan seperti itu. Lalu ada juga yang seperti merasakan mules atau mual, pusing sebelum kita naik ke panggung itu. Nah, biasanya demam panggung itu karena kita tuh merasa takut gagal gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kurang latihan, kitanya kurang berlatih sebelum kita mempresentasikan. Jadi alangkah lebih baiknya gitu kayak banyak berlatih sebelum kita menyampaikan apa yang kita sampaikan agar kita tidak merasakan demam panggung. Ada juga seperti rasa takut. Kayak harusnya kita kalau kita sedang membicarakan suatu public speaking atau kita sedang menyampaikan apapun itu, kita sedang berkomunikasi di depan publik, kita anggap saja kita sedang berkomunikasi dengan 1 atau 2 orang audiens saja agar kita tidak terdistract dan tidak mengalami apa itu dengan panggung, demam panggung. Jadi kita beranggapan bahwa audiens kita itu hanya 1 atau 2 agar kita bisa tidak mengalami demam panggung yang berlebihan seperti itu. Jadi kita harus banyak berlatih dan juga harus bisa enjoy kepada audiens. Kita anggap audiens itu bukan sebagai rasa takut yang menyebabkan kita menjadi demam panggung. Nah, hadirin, sebenarnya di sini ada tips untuk kita agar tidak demam panggung. Apa saja sih? Yaitu kita harus bisa persiapkan dengan sebaik-baiknya. Apapun itu, mau terkait materi, terkait kostum, dress code, persiapan harus dilakukan secara matang. Lalu persiapan diri juga, kita banyak-banyak berlatih. Seperti kita berlatih di depan teman kita, misal sebelum kita kepada audiens, kita berlatih kepada teman kita dulu. Atau kita bisa berlatih di depan cermin, di depan kaca, dengan kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar kita merasa pas tampil nanti kita tidak mengalami demam panggung. Lalu ada juga seperti atur nafas agar kita bisa lebih enjoy dan tidak demam panggung. Seperti kita hitung bahwasanya 1-10 seperti itu. Nah, nafasnya diatur agar kita bisa lebih relax dan bisa lebih santai seperti itu. Lalu ucapkan juga pada diri kita sendiri bahwasannya aku bisa, aku bakal berhasil seperti itu. Jadi kitanya kuncinya itu kita banyak berlatih sama persiapkan semua terkait materi, terkait apapun itu agar kita tuh tidak mengalami demam panggung dan pada saat presentasi kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan secara baik dan benar. Nah, mungkin itu sedikitnya yang bisa saya sampaikan terkait Learning Journal pada pertemuan ini. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, saya memohon maaf. Mungkin kita akan bertemu di Learning Journal pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya di sini Siti Nurul Afifah selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.